dijawab, lanjutkan. Nomor 1, lanjutkan. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore hari ini kampanye nomor 1 dan untuk pertama kalinya kita lakukan di tempat terbuka seperti ini. Ya, ketentuan mengatakan hanya boleh 1.000 orang. Tapi alhamdulillah sore ini lebih dari 3.000 orang ada di tempat ini. Itulah pentingnya Bupati harus bisa bicara dengan investor. Jangan datang bicara ke calon investor belum apa-apa udah minta duitnya. Tidak ada orang mau ke sini kalau duluan dimintain duitnya. Orang belum apa-apa udah ditanyain saya bagiannya berapa. Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu, majalah Tempo tahun lalu memasukkan Kabupaten Dompu sebagai satu kabupaten paling ramah investasi di antara 584 kabupaten di Indonesia. Itu karena apa? Bupatinya tidak pernah tanya ke investornya, saya dapat apa untuk Anda. Makanya hanya dalam 4 tahun saja, bangunan-bangunan yang tidak pernah kita lihat di Dompu sekarang bertebaran di mana-mana. Dua tahun dari sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, di hulu sini pun akan berdiri bangunan-bangunan besar. PT STM itu akan menanamkan uangnya 250 triliun di Dompu. Betul sekali Bapak Bupati. 250 triliun itu, ibu-ibu tahu nolnya berapa? Kalah sama orang Taropo. Orang Taropo bilang itu sadoku nolnya. Tahun Boto nol mewade pitir itu. Nah sekarang kita pastikan para investor itu merasa aman, nyaman, enak datang ke Dompu. Kalau tidak ada investasi yang datang, Pak, kita tidak akan pernah bisa maju. Karena kalau mengandalkan uang dari pemerintah, itulah yang namanya pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tetapi untuk membuat kita bisa beli mobil, bisa beli itu ini, harus ada investasi yang datang ke sini. Sekarang sudah terbukti, Pak. Bapak-bapak nanam padi puluhan tahun, nanam kedelai ratusan tahun, perbaiki rumah saja tidak bisa. Kenapa? Karena uangnya terbatas. Mulai tahun 2011, 2012, 2013 sampai sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu hitung berapa banyak orang Dompu yang membangun rumah baru, berapa banyak motor baru di Dompu, berapa banyak mobil baru di Dompu. Orangnya undang-undang dasar, bumi, air dan segala yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ede metode pendaga kalau diketahui kantor bupati tiba-tiba ketahui bapak kamu cuma luko rakyat. Kakani ketahui rakyat, tiap kali ibu-ibu datiaran tertuku mana semua. Iya, sodi do bau nengen dari bupati Bali Haji Bambal dari bupati. Warapu kerawin denggori.
dilanjutkan. Kalau sekarang kita nomor 1 dengan hanya 13.800.000 per kapita per tahun, saya mau 100 juta per kapita per tahun. Apa itu target yang benar? Benar. Dengan hanya jagung saja kita bisa seperti itu. Apalagi dengan jagung tetap ada, kaboy nggak pewaran, kadalen nggak pewaran. 2016 tambah piti dobo, tambah piti masa para karyawan pajak rancodoh. Mada yakin 2020-2021 pendapatan per kapita orang Lombok sudah di atas 50 juta per kapita per tahun. Jadi saat ini di Batencore di Todoho proyek Raba Bakat komplit di Raba di Kecamatan Boja sekarang sudah dimulai. Tipu Penawara sudah kirai proyek 1 triliun Arolompu. Sekarang Morwara Hortempu 1 triliun Pak. Anggaran belanja daerah tahun depan insya Allah tembus 1 triliun. Bapak DPK ini laporan keuangan pemerintah Dompu mati rumbuhana. Sandak kirai buhu mati arto mimpi may piti. Edeto ya PPT na sandak kirai karena disclaimer. Sekarang kita sudah wajar tanpa pengecualian. Mau udah bersih laporan keuangan, tiara banget, tiara korupsi. Sehingga tahun depan untuk pertama kalinya PPT Dompu akan tembus 1 triliun. Berarti ngamotor piti di kandede kendake ketua gerasa. Berarti warar piti digaji gai guru honor, digaji gai ropo roncong mengelai-lai. Kami ini datang dari Kecamatan Manggilewa, yang mana di Manggilewa itu 50%-nya adalah penduduk orang yang berasal dari Lombok, tapi bukan orang Lombok. Lanjutkan. Yang secara kebetulan kami dulu hanya lahir di Lombok, tapi begitu saya masuk di Dompu ini, saya mutlak menjadi orang Dompu dan harus bersama orang-orang Dompu, bersama Bapak Ibu untuk mendukung Pak HBY nomor 1. Kita lanjut. Jadi kami datang di sini untuk meyakinkan Bapak Ibu yang ada di HUU ini bahwa tidak benar kalau ada yang mengaku bahwa orang Lombok tidak ada yang mendukung HBY. Itu ucapan yang kurang benar. Contohnya, kami yang berada di Manggilewa datang di sini, bahkan berulang-ulang kali saya hadiri pertemuan dengan Pak Bambang. Saya selalu menyatakan masyarakat Lombok yang ada di Manggilewa, insya Allah sebahagian besarnya masuk ke nomor 1. Kita lanjutkan. Pak Wakil Bupati, satu yang saya banggakan bahwa beliau berdua tidak pernah ada janji. Kenapa? Janji itu akan mendekat kepada kebohongan. Kebohongan itu akan menyengsarakan masyarakat. Jangan bimbang melanjutkan Dr. Andus Kadi Bambang dengan Arif. Semua cai bari na or beres cinarangi. Ya, semua cai bari na or beres. Insya Allah kalau kabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajatan kita ini akan semua calon naik haji semua kita ini. Amin. Ya. Saya pribadi Haji Samsudin M. Ali bisa mengatakan Pak Iwati Do Haji Bambang dan ini Arif coba tidak duduk Pak Haji Bambang ini selama 5 tahun, mulai dia duduk awal tahun itu
Insyaallah wajib merdeka dari Tenggaro dari Tengah Bandaita. Lanjutkan. Makanya sekarang lanjutkan Dr. Anus Hadi Bambang ini supaya kita amalkan selalu hak kita dan milik kita. Kami dari masyarakat Pekat, Kecamatan Pekat, yang tidak asing lagi seluruh pemimpin Dompu mengenal yang namanya Tuan Guru Haji Muhsinin Adnan Salim Pekat. Lahir di Lombok, Bapak Ibu para hadirin, yang menjadi suku Sasak di Pekat, menjadi orang Dompu, Bapak Ibu para hadirin. Kami termasuk di sini, Bapak Ibu para hadirin, menjadi penyambung lidah dari orang-orang kami di Kecamatan Pekat, dan kami akan yang menjadi wakil dengan rombongan kami yang ada di kiri kami ini, 5 orang ini, Bapak Ibu para hadirin, termasuk orang sukses yang semua ini akan mendukung daripada calon kita HBY menang. Alhamdulillah, Bapak Ibu para hadirin. Kenapa saya mendukung HB dan Arif pada sore hari ini? Karena saya melihat wujud nyata dari beliau ini sudah terbukti. Karena sudah terbukti telah membangun Dompu yang begitu indah, sehingga saya terpanggil hati saya sendiri untuk mendukung beliau. Sebenarnya beliau adalah rival politik saya. Politik ada 3. Pertama, memiliki modal, duit. Kedua, memiliki ilmu, sehingga dia mengelola potensi-potensi yang ada di Kabupaten Dompu ini. Kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak akan terwujud Dompu seperti ini. Dia sudah terbukti bahwa ilmunya sangat matang. Lanjutkan. Ketiga adalah rahasia. Benar enggak? Benar enggak rahasia? Calon kepala dusun saja pasti cari dukun. Calon kepala desa cari dukun. Karena tidak memiliki rahasia. Tapi beliau memiliki rahasia, sehingga bisa ditargetkan oleh kita ke depan, bisa memenangkan pertandingan ini. Usia sangat menentukan seorang pemimpin ke depan. Kalau usia masih muda, dia kedepankan emosional, dia simpan akalnya. Apa mau dikata kalau mudah jadi pemimpin? Kalau usia sudah lanjut, apa mau dikata? Tidak mungkin jadi seorang pemimpin. Pimpin diri sendirinya saja tidak mungkin. Itu usia sangat menentukan. Orang yang sehat, orang yang gesit, apalagi sudah tinggi beliau, sudah matang beliau, sudah mapan beliau, cukuplah untuk beliau. Nah itu, kalau tidak ada bi, tidak ada po, akhirnya manusia jadi pipo semua. Ya Allah, ada apa ini? Dia akan rontok. Semuanya ini hadir nomor satu. 4 tahun ke depan dia akan menyesuaikan diri. Beliau sudah terlaksana kok. Sudah ada buktinya. Di barat domen burat tolore waura wara rabi tinggal budal pane prabiau. Sadoho ga ampun te kenirang anton. Ampun te kenirang anton. Maka ingin menambah, memberikan pembuktian, memberikan kesaksian kepada Itan Hokaso bahwa Haji Bambang 5 tahun terakhir ini telah memberikan pembuktian dari kinerjanya yang baik.
Clear. Haji Bambang bersih. Haji Bambang tidak pernah tersangkut dengan urusan hukum. Lanjutkan. Nah, itulah yang membuat Madalohok dari Gerindra, Nasdem dan sebagainya ini mengusung Haji Bambang. Pembuktiannya tadi Pak Haji Bambang telah menceritakan sedikit. Mata ingin perjelas bahwa ketika tahun 2010 beliau memenangkan pertarungan 2010 itu, Madalah Maimo salah satu rival beliau. Oko Ahmadul Hoa ini. Ya, paling kento 2010 lu saya pentam batik tarik. Ya. Jadi pada tahun 2010 kondisi keuangan daerah Dompu ini dalam kondisi sangat-sangat Buruk. Prihatin. overdosis. Matanya overdosis. Ya? Nah, mau sing lu penting empat dengan nama tere. Nerka Pulau Bojo. Kondisi anggaran kita pada tahun 2010 itu dan nerka Pulau Bojo Dompu ya ner di mana? Kenapa tidak ada? Karena terjadi disclaimer yang cukup berbahaya buat kelanjutan daripada pembangunan daerah. Manuntuge Haji Titi mana mengawasi 4 bupati. Betul. Mata tidak mau bercerita, mata tidak mau hanya berbicara, tapi kenyataan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang Mada bicarakan. Mada salah satu pengawas, salah satu senior DPR yang telah mengawasi beberapa bupati sebelumnya, dan bupati sebelumnya pada akhirnya tidur di rumah panjang. Penjara. Haji Bambang sampai hari ini, sampai beliau mencalonkan kembali, beliau alhamdulillah dalam kondisi bersih. Pada saat 2010 tadi apa kita tahu, para rentenir menyerang Haji Bambang. Kenapa menyerang Haji Bambang? Saya salah satu orang yang keberatan pada saat itu. Saya tidak mau terima. Pak Haji Bambang, gaya mata lain, jangan ikut campur urusan rentenir. Karena daerah tidak pernah berutang kepada rentenir. Daerah tidak berutang kepada rakyat. Daerah berutang kepada negara, tapi ada aturan mainnya. Mata minta pada beliau. Alhamdulillah beliau tidak akan ikut campur dengan urusan keuangan, urusan rentenir. Dan kejadian utang piutang ini bukan karena Haji Bambang, tapi karena terjadi sebelumnya, sebelum beliau memimpin. Tewara mempelesetkan hingga matage. Jika perlu Haji Bambang betul rentenir, salah itu. Mata nyatakan salah. Nah, Harus clear itu. beliau justru memperbaiki keuangan daerah dari kondisi disclaimer menjadi WTP. WTP ini masih ada pengecualian. Pada tahun 2014 beliau tingkatkan lagi menjadi wajib tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Kenapa dikatakan wajar tanpa pengecualian? Karena beliau sudah keluar daripada urusan keuangan yang tadinya amburadul. Nah, kalau pemimpin tidak bagus, maka yakin pada kondisi keuangan kita tidak akan baik. Di bawah pemimpin Haji Bambang mendapat hadiah 100 miliar APBD kita naik. Mada yakinkan kepada itu Rokaso bahwa beliau salah satu figur yang terbaik daripada yang baik. Tidak perlu kita membicarakan keburukan orang lain, tapi kita cari yang terbaik dari sekian yang baik. Bahwa Partai Nasdem ini tidak serta-merta memberikan dukungan kepada semua calon. Yang memilih, memilah dan menyeleksi bukan Haji Bambang yang melamar ke kami. Jadi kami yang mencari calon. Ya, karena Haji Bambang ini sudah kami lakukan seleksi, verifikasi dan sebagainya. Ternyata beliau ini tidak tersandung sedikit pun dengan urusan hukum. Ya, jadi ini untuk kepastian Bapak Ibu, saudara dan keluarga Mada yang ada di Kecamatan Hulu. Mari kita berikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak HBY Arif untuk memimpin Dompu ke depan.